Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkah dan hidayahnya sehingga kita dapat mengumpulkan tugas kami. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin kepada kita semua. Baik, saya atas nama pribadi Agung Maulana Rasya sebagai moderator pada kali ini akan membawakan materi pada hari ini, yaitu patrilineal, yang dimana kami beranggotakan 15 orang, yaitu yang pertama Kirai Nosik Ramadhani, yang kedua Nur Afni, yang ketiga Hairun Nisamini, yang keempat Natasha Anindita Ramadhani, yang kelima Farah Zakia, yang keenam Alicia Maritza, yang ketujuh Amira Alma, yang kedelapan Nurul Zazkia, 9 Syifa Aulia Ramadhani, 10 Agung Maulana Rasya, yang 11 Salman, ke-12 Muhammad Hifsan Fauzan, 13 Arjun, ke-14 Muhammad Syafan Wahyudin, dan yang terakhir Aura Salzabila. Baik, di sini kita memiliki 6 sub materi. Yang pertama itu pengertian, yang kedua adalah definisi, yang ketiga adalah ciri-ciri, yang keempat contoh, yang keempat adalah dampak, yang kelima perbedaan, dan yang terakhir kesimpulan. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama. Yang pertama itu pengertian yang akan dibawakan oleh Saudari Alma. Dengan ini dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian patrilineal. Patrilineal adalah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan melalui ayah atau laki-laki, di mana nama keluarga, warisan, dan status sosial diwariskan dari ayah. Berasal dari kata Latin, pater, ayah, dan linea adalah garis. Sistem ini menonjolkan peran dominan ke laki-laki, diterapkan oleh suku Batak, Krejang, Gayo, di Indonesia, dan bangsa Arab. Pewarisan properti dan hak adat umumnya melalui garis laki-laki. Istri dan anak-anak mengikuti sistem kekerabatan pihak suami. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu definisi para ahli yang akan dibawakan oleh Saudari Tasya, Kirei, dan yang terakhir Saudari Afni. Dengan ini dipersilahkan. Menurut Kunjaraningrat, patrilineal adalah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari pihak ayah. Dalam sistem ini, warisan, nama keluarga, dan hak-hak sosial biasanya diturunkan melalui garis laki-laki. Selanjutnya, menurut Georgi Peter Murdoch, yaitu sistem patrilineal adalah bentuk organisasi sosial di mana keanggotaan keluarga dan hak-hak warisan diturunkan dari ayah kepada anak laki-laki. Identitas individu dalam masyarakat sangat terkait dengan garis keturunan ayahnya. Dan menurut Suleman Somardi, sistem patrilineal merupakan sistem kekerabatan yang mengutamakan garis keturunan ayah dalam menentukan identitas, hak, dan kedudukan seseorang di dalam masyarakat. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu ciri-ciri yang akan dibawakan oleh Saudari Hifsan Fauzan dan Saudari Syifa. Dengan ini dipersilahkan. Baik, garis keturunan melalui ayah. Ciri-ciri yang pertama ini membahasakan bahwa identitas keluarga ditentukan oleh marga atau nama ayah. Yang kedua, ciri-cirinya yakni pewaris utama anak laki-laki, yang dimana anak laki-laki dianggap penerus marga dan lebih diutamakan dalam kewarisan. Saudari Syifa. Nah, yang ketiga, ada patrilokal. Setelah menikah, istri mengikuti keluarga atau tempat tinggal suami. Yang keempat, dominasi pria. Laki-laki memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan keluarga maupun adat. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu contoh penerapan patrilineal di Indonesia yang akan dibawakan oleh Saudari Farah, Saudari Saskia, dan Saudari Aura. Dengan ini dipersilahkan. Contoh yang pertama adalah
suku Batak yang berasal dari Sumatera Utara. Ciri utamanya adalah masyarakat Batak mengenal marga yang disebut dengan nama keluarga yang diturunkan melalui ayah. Di kehidupan sehari-hari, misalnya seorang ayah bermarga Situmorang, semua anak laki-lakinya otomatis akan mewarisi marga Situmorang. Jika ia punya 3 anak laki-laki, mereka semua tetap memakai marga Situmorang. Sedangkan anak perempuannya ketika menikah dengan laki-laki bermarga Simanjuntak, maka ia tidak lagi memakai marga ayahnya. Secara penuh dalam kedudukannya, anak-anak yang ia lahirkan nanti akan memakai marga suaminya, yaitu Simanjuntak. Dalam warisan, tanah ulayat atau disebut juga dengan tanah adat maupun rumah besar biasanya diwariskan kepada anak laki-laki. Anak perempuan hanya mendapat bagian seperlunya atau berupa harta bawaan, seperti mas kawin atau bekal nikah. Contoh nyata, seorang laki-laki Batak biasanya tetap tinggal di tanah kelahirannya karena ia berkewajiban menjaga tanah. Anak perempuan jika menikah dianggap hilang dari garis keturunan marga ayah dan menjadi bagian dari suami. Selanjutnya ke Bali, ciri utamanya adalah masyarakat Bali menganut sistem patrilineal, di mana anak laki-laki menjadi pewaris utama dan memegang tanggung jawab adat serta agama. Contoh di kehidupan sehari-hari, misalnya seorang keluarga di Bali memiliki 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Setelah dewasa, anak laki-laki tetap tinggal di rumah orang tua meskipun sudah menikah. Sedangkan anak perempuannya setelah menikah ikut tinggal di rumah suami dan kehilangan hak warisan dari orang tuanya. Dalam adat, upacara agama di pura keluarga biasanya dipimpin oleh anak laki-laki. Kalau tidak ada anak laki-laki, kadang keluarga harus mengangkat menantu laki-laki sebagai sentana rajak atau anak angkat laki-laki untuk melanjutkan garis keturunan. Sebagai contoh nyata, jika sebuah keluarga di Bali punya tanah 10 are, maka tanah itu akan diwariskan kepada anak laki-laki, anak perempuannya hanya akan diberikan bekal berupa emas atau biaya pernikahan, tetapi tidak diwarisi tanah keluarga. Dan selanjutnya suku Nias yang berasal dari Sumatera Utara. Ciri utama sama dengan Batak dan Bali. Masyarakat Nias menganut patrilineal, yaitu garis keturunan dan warisan melalui pihak ayah. Kehidupan sehari-hari, seorang ayah di Nias memiliki 3 anak, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Ketika ia meninggal, harta seperti rumah, tanah maupun harta adat, contoh gading atau perhiasan tradisional, akan dibagi ke anak laki-laki. Anak perempuan biasanya hanya mendapat bekal nikah, misalnya emas atau uang, ketika menikah, tetapi tidak mendapat hak waris atas tanah. Anak laki-laki punya tanggung jawab menjaga rumah adat dan meneruskan marga. Contoh nyata, jika ada upacara adat besar di Nias, yang maju sebagai wakil keluarga adalah anak laki-laki, karena ia dianggap penerus keluarga ayah. Anak perempuan yang sudah menikah dianggap sudah menjadi bagian keluarga suami, sehingga tidak berhak lagi ikut campur dalam urusan harta peninggalan keluarga ayah. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu dampak yang akan dibawakan oleh Saudara Syahwan dan Saudara Arjun. Dengan ini dipersilahkan. Baik, terima kasih. Yang pertama adalah dampak patrilineal. Poin pertama adalah kejelasan garis keturunan. Sistem ini memberikan kejelasan dan menentukan garis keturunan yang penting untuk menjaga keberlanjutan dan identitas keluarga. Poin kedua, stabilitas sosial. Dengan adanya kepemimpinan dan garis keturunan yang jelas, sistem patrilineal dapat memberikan stabilitas dalam tatanan sosial dan keluarga. Untuk poin yang ketiga, organisasi klan. Patrilineal membentuk klan atau unit sosial yang kuat yang memfasilitasi kerjasama, pembagian sumber daya, dan penyelesaian konflik. Perbedaan yang akan dibawakan oleh Saudari Haisu dan Saudari Halisya. Dengan ini dipersilahkan. Baik, jadi perbedaan antara patrilineal dan matrilineal yaitu patrilineal atau garis ayah. 1. Anak dianggap masuk ke keluarga ayah. 2. Warisan biasanya jatuh ke anak laki-laki. 3. Setelah menikah, biasanya istri ikut tinggal di rumah atau daerah keluarga suami. 4. Nama marga atau klan ikut ayah. Matrilineal atau garis ibu. 1. Anak dianggap masuk ke keluarga ibu. 2. Warisan biasanya jatuh ke anak perempuan. 3. Setelah nikah, biasanya suami ikut tinggal di rumah atau daerah keluarga istri. 4. Nama marga atau klan ikut ibu. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan yang akan dibawakan oleh Saudari Salman. Dengan ini dipersilahkan. Baik, kali ini saya akan membacakan kesimpulan dari materi tersebut. Patrilineal adalah
sistem kekerabatan dan mengikuti garis keturunan dari ayah, di mana warisan, nama keluarga, dan status sosial diwariskan kepada anak laki-laki. Istri biasanya ditinggal bersama keluarga suami, patrilokal, dan laki-laki memegang peran utama dalam keluarga dan adat, contohnya suku Batak dan Bali. Sistem ini memberikan kejelasan, garis keturunan, dan stabilitas sosial, berbeda dengan matrilineal yang mengikuti garis ibu dan warisan jatuh di anak perempuan, seperti pada suku Minangkabau. Sekian. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu yang sempat kami sampaikan dari kelompok patrilineal. Jikalau ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan karena kami hanya manusia biasa dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.